Oke, jumpa lagi dengan saya Kak Toto. Kali ini kita akan mengulas tentang pembelajaran Beginner Acrylic Painting Course by Wilcam Park School. Nah, Om Will nih yang bikin pembelajaran ya. Ini pengantar aja sih. Coba kita lihat ya. Nanti saya sedikit-sedikit jelaskan kira-kira apa yang menjadi dasar-dasar pemikirannya, lalu bagaimana penggunaan cat, media dan lain-lain tentang akrilik ya. Yuk sambil kita lihat. Welcome from Morning, Will. class. I'm Will Ini Kemp from Will Kemp Art School, and I'd like to welcome you to this absolute sorry. beginner's acrylic Nah, painting ini kita course. lewatin When aja you're an artist, basa-basi, dia mau sometimes before menjelaskan you even tentang get started, pemikiran-pemikiran. Nanti art boleh admirer kalau rather than mau an art lihat ini creator, ya langsung ke normally put it off videonya aja ya. rather than actually putting your. Saya mau And I should know, menjelaskan my versi deadlines only just get met. gampangnya So for this Indonesia. Nah, absolute ini beginner's salah acrylic satu painting course, contoh cat I want to akrilik help ya, out other aspiring dengan artists kekentalan to yang ini make that agak step agak and cair ya, stop putting it off agak anymore encer and ya. just get paint on canvas. Karena saya stop dulu karena beberapa merek itu berbeda kekentalannya. Jadi ada yang lebih keras, ada yang sangat cair gitu ya. Seperti yang ini nih agak. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak campur air atau pengencernya. Ada juga yang teksturnya keras, agak keras. Biasanya ini sesuai kebutuhan. Kalau kita lebih sering melukis yang realis dengan sapuan-sapuan halus, saran saya pakai yang agak encer ya, maksudnya nggak terlalu padat gitu. Nah, kalau yang seneng impasto atau seneng yang tebel-tebel dengan palette knife, dengan pisau palet, saran saya menggunakan cat akrilik yang punya kekentalannya lebih padat gitu ya. Jadi nanti untuk membuat teksturnya tuh biar kelihatan ya naik turunnya. Kalau yang encer gini kita nggak bisa tuh bikin ketika kita tebelin dia pasti akan meleleh ya. Jadi, flat lagi, datar lagi gitu. Nah itu harus dipikirkan, sebelum membeli saya mau melukis seperti apa dan gaya lukisan saya seperti apa gitu ya. Jadi tingkat kekentalannya beda-beda dan itu yang harus diperhatikan sebelum kita membeli, And cat start akrilik. their creative journey. Nah ini This course is aimed as ya little. ini yang menarik. Ini jarang orang tahu gitu ya. Eee, Dia memakai warna yellow ochre atau bisa juga nih rose sienna atau yellow ochre lah ini saya bilang ya. Jadi ini warna tanah, tanah gamping gitu ya kalau, kita kenalnya. Warna coklat muda ini sebagai warna dasar. Nah, kenapa dipilih dan diperlakukan begini pada kanvasnya? Karena ini dia mau ngacu kepada teori melukis yang cara klasik ya, karena nanti yang objek dilukisnya juga pemandangan, jadi dia memakai teori gaya klasik itu, eee, pertama melapisi kanvas dengan warna tanah, karena ini adalah warna hangat, karena gambar pemandangan, alam, atau manusia, atau yang sesuatu yang hidup, itu mempunyai kehangatan. Nah, jadi secara psikologi warna, eee, warna ochre dipilih, ya. Terus itu pertama, kedua ada penelitian beberapa mengatakan bahwa warna ochre nih, warna ini nih adalah, kalau lihat frekuensinya dia warna di antara manusia antara sadar tidak sadar, memasuki dunia trans gitu ya. Itu juga ada kajiannya, ada penelitiannya. Dan yang ketiga, ini untuk melapisi gesso dari lukisan. Jadi dari kanvas, sorry. Kanvas itu kan ada lapisan putihnya, itu namanya gesso ya. Nah, akrilik ini dilabur sebagai warna dasar untuk nanti mempermudah dalam, memasukkan warna berikutnya karena sifat gesso pada kanvas itu biasanya agak seret dan kalau gessonya yang murah-murah, kanvas yang biasa, dia sangat menyerap banyak cairan, banyak cat, terus jadi gerak kuas kita atau palet kita jadi nggak smooth gitu ya, terlalu banyak, gangguan dengan permukaan kasar dari kanvas itu. Ya kita lanjut ya, ini dia habis di oker dia baru membuat sketch. Bagi yang sudah
expert, bagi yang sudah apa, drawing-nya bagus, kalau ini boleh dilewatin cara ini. Jadi bisa langsung masuk ke painting-nya. Cuma kalau untuk pemula saran saya gunakan pensil eee, sebagai media sketch, tapi nggak perlu dihapus kalau salah, biarin aja karena kan kita nanti ingat garisnya ya, lalu kita bisa, kalau ada kesalahan menutupi dengan cat gitu. You're completely new to painting, using Nah, acrylics is ini the dibuat simplest, most sketnya effective way sambil dia for an meng-range absolute ulang. beginner to learn how to paint Nah, ini yang dilakukan successfully. berikutnya dia masuk Acrylics warna dry kedua, quickly, itu but ini dilute with water, penggunaan and throughout this akriliknya course, you'll see me dengan constantly keeping my brush moist campuran and adding water to the air mix. atau I also pengencernya lebih demonstrate banyak. using a Nah, stay wet akrilik ini water palette base to ya keep your teman-teman, acrylics water wet base. over a Jadi longer period of untuk time. mencuci kuas So you kita can bisa keep on pakai colour air, matching your untuk mixes to create lovely smooth menambahkan blends. mengencerkannya sebenarnya ada We'll cairan go through khususnya, techniques step tapi by kita juga step. bisa menggunakan I air introduce dengan each jumlah new technique tertentu ya. slowly and in a logical, progressive sequence. Ya, ini dia mulai The masuk course is warna split into 7 berikutnya. lessons that could be tackled Nah, ini dia mau daily. menjelaskan Perfect if you want a painting week, tentang or you can study each lesson every week. macam-macam. Tadi ada kuas ya, pemilihan kuas itu juga harus dipelajarin. Nah, saran saya nanti juga kan saya ulas beberapa cara pemilihan kuas, atau bisa langsung ke websitenya, langsung ke YouTube channelnya Om Will nih. Mungkin dia juga bisa menjelaskan lebih detail. Ini singkat aja. Nah, ini produk cat akrilik ya. weekend. Nah, ini berbagai merek. Ini sebenarnya sudah kelas menengah ya. Merek-merek yang ada di sini ini sudah kelas menengah sampai profesional. Nah, di kita di pasaran hati-hati, ada yang kalau murah-murah biasanya kelas pemula, dan saran saya sih itu kurang rekomendasi ya karena warnanya kurang keluar. Tapi kalau untuk belajar it's okay. Ini seperti yang paling kiri ini kayaknya Hobbycraft ini merek-merek yang kelas menengah bawah gitu ya. Lalu yang sebelah-sebelahnya itu memang sudah kelasnya semi pro dan profesional. To give yourself a continuity in your painting practice. We'll cover materials and setup, color mixing and pigment choice, Oh, brush handling and iya palette. ya. Ini latihan memahami cat yang kita punya, pigmen warnanya ya. Karena gini, setiap pabrikan, karena ini kan catnya sudah kimia gitu ya. Setiap pabrikan punya standarisasi sendiri, jadi pencampurannya kita mesti membiasakan diri dulu. Misalnya, oh merah tuh ada bermacam warna, jadi kita bisa pilih untuk ungunya harus pakai merah yang seperti apa, birunya seperti apa gitu ya. Dan ini kita cari sendiri, biasanya bisa juga dengan latihan membuat color wheels ini ya, roda warna. Kita belajar menyamakan warnanya supaya kita tahu betul nanti, oh kalau mau bikin orange yang terang saya harus lebih banyak kuningnya, merahnya sedikit, dan merahnya merah yang brilian kah, atau merah yang crimson kah, atau merah yang lainnya gitu ya. Nah, itu harus dilatih dan dibiasakan supaya feelingnya lebih tajam lagi. Ini seperti kalau latihan gitar tuh kita latihan chord gitu ya, atau pemanasan fingering style gitu, juga ini harus latihan supaya terbiasa. Knife techniques and Ya. gels and mediums. Then we'll get Dan terus painting juga using methods pendukung that lainnya achieve itu great tadi results banyak ya even untuk if cat you've got akrilik. no artistic training. We'll cover a wide range of techniques. Ya, ini gambar dia punya, lukisan dia punya ini naturalis, realis, tapi sentuhan impresionisnya kuat ya, maksudnya stroke-nya tuh kelihatan agak kasar. Tapi kita lihat nanti finishingnya apakah dia diperhalus atau dia lebih ke impresionis, From classical menangkap realism kesan gitu to ya. a more modern abstract approach, looking at underpainting and glazing to scumbling and impasto textural effects. Nah, ini dia mau menjelaskan bahwa teknik akrilik tuh banyak yang dipakai, dari mulai yang teknik naturalis, realis, kemudian impresionis, kemudian masuk yang gaya-gaya catnya tipis, catnya seperti watercolor bisa. Jadi kadang kan kalau
orang yang baru belajar akan ada perdebatan, "Oh, bukan begitu cara pakai akrilik, harusnya begini begini begini." Enggak, akrilik itu terserah senimannya bisa banyak dipakai, mau lebih lebih encer kah dia seperti efeknya watercolor, lalu mau tebel seperti sampai tumbuk-tumbuk seperti impasto, itu tergantung selera gitu ya. Cuma kalau bicaranya tone color ya, kalau namanya sudah dicampur pasti akan tone-nya akan ada perubahan gitu. Nah, makanya itu sesuai sesuai selera, sesuai kebutuhan, kebiasaan senimannya. Giving an Nah, essential ini introduction impasto to the modelnya wide di properties of pisau acrylics. palet. By the end of the course, you Itu would have butuh created 3 different painting latihan ya studies and a untuk warna different seperti style itu. of painting. Nah, udah ini di You'll have a really belakang-belakangnya dia created 3 hanya different painting studies of menjelaskan textural effects, giving an essential introduction. beberapa pemikiran-pemikiran tentang penggunaan cat akrilik. Jadi harus dikuasain, syukur-syukur ya mempelajari, psikologi warna, jadi bisa, eee, misalnya kita dapat pesanan orang nih mau lukisan untuk di kamar apa, kegunaannya apa, nah kita udah tahu, oh iya, ruangannya pengen ada kehangatan, ya kita bisa pilih-pilih warna yang sesuai dengan nuansa itu gitu loh, atau oh, tempatnya memang kosong perlu ada warna, tersendiri dan segala macam. Nah, itu kita harus harus, jeli gitu ya melihat itu. Itu aja sih sama akrilik, transparan itu sudah pasti lebih banyak warna transparannya, terus kualitas tergantung harga ya, harganya yang bagus memang harganya semakin mahal, karena pigmen warnanya juga yang bagus itu akan lebih bertahan lama dan, warnanya keren banget gitu ya, so bright, terus dia punya pokoknya gimana ya, saya bilang enak aja dilihat gitu ya. Kalau yang ya analoginya gini, kalau kita pegang, pasir hitam sama emas tuh, sama-sama pasir ya, pasir emas dan pasir batu gitu ya. Kalau dilempar bareng tetap emas akan lebih glowing, akan lebih nampak lebih, mahal gitu ya. Nah, kayak kira-kira seperti itu. Jadi penggunaan material itu juga sangat penting, tapi kalau, dalam tahap belajar, pakai murah it's okay, tapi ketika sudah mulai produksi, apalagi itu dibeli orang, nah, pergunakan material-material yang cukup bagus, atau yang nomor satu, karena itu akan membuat karya Anda jauh lebih bagus dan, dengan demikian, eee, kerja Anda akan lebih diapresiasi dan nama Anda sebagai seniman akan, eee, terjaga gitu ya. Karena banyak, seniman-seniman yang dalam tanda kutip gitu ya, dia memakai barang murah, nah akhirnya ketika dalam proses beberapa tahun kemudian karyanya menjadi rusak, warnanya pudar dan segala macam, itu kan mengecewakan pembeli ya, atau mengecewakan apresiator kita. Oke, demikian pengantar untuk penggunaan akrilik, mungkin nanti akan ada teori-teori selanjutnya yang saya jelaskan, tapi ini lebih secara umum aja. Jadi akrilik water base ya, jadi jangan takut kotor kena tangan, gampang dibersihkan, tapi kalau sudah kena baju ya, kena kain gitu, kalau sudah kering ya wassalam lah itu ya udah permanen. Jadi kalau kena baju, kena celana atau apa, waktu masih basah langsung buru-buru dicuci. Makanya pergunakan apron atau, eee, apa nih, seperti orang masak gitu ya, untuk melindungi dari baju kita dari kena kena cat yang tidak diinginkan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.